Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Untuk karunia hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami. Kesempatan ketika kami akan menikmati persekutuan melalui kebaktian. Maka kiranya Tuhan akan hadir menuntun jalannya seluruh ibadah kami sepanjang hari ini. Kami akan memulaikan acara ini melalui acara keluarga. Maka kiranya berkat-Mu kami akan nikmati. Kami dapat menjadi keluarga Kristiani yang akan disiapkan untuk kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga Kristiani, di mana saja saudara-saudara berada. Tips rumah tangga kita pada hari Sabat ini berjudul Digital Friendly. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar dan mengembangkan tentang kasih, iman, dan nilai-nilai kekristenan. Keluarga adalah tempat pertama dan terutama di mana pertumbuhan rohani dan moral seseorang. Bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral di era digitalisasi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, dunia digital hari ini, internet dan media sosial adalah bagian dari hidup, bahkan sepertinya telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua, terkadang hidup dalam dunia yang selalu online. Kalau begitu, apa tantangannya? Kita akan menghadapi tantangan. Media digital dapat saja menggantikan waktu yang berkualitas. Anak-anak seringkali jauh lebih banyak tahu tentang internet ataupun media sosial daripada orang tua mereka. Kita juga dapat saja menghadapi ancaman pornografi, cyberbullying, game addiction, dan hoax. Kalau begitu saudara-saudara, apa solusinya? Salah satu solusinya adalah apa yang disebut dengan digital friendly. Digital friendly bukan hanya sekedar kita melek teknologi, tetapi digital friendly dapat berarti kita bijak dalam menggunakan media digital. Kita juga menggunakan teknologi untuk memperkuat relasi, bukan menggantikannya. Dan kita dapat menjadikan media digital sebagai alat untuk bersaksi dan pertumbuhan iman seseorang. Bagaimana menjadi digital friendly yang Kristiani? Ada beberapa tips yang saya ingin bagikan. Yang pertama, saudara-saudara, atur waktu penggunaan gadget. Bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu penggunaan gadget? Kita dapat membuat jadwal penggunaan gadget di rumah. Kita dapat mengatur durasi penggunaan gadget dalam sehari. Kita dapat memasang timer atau alarm jika penggunaan gadget melebihi batas waktu yang ditentukan. Kita juga bisa menentukan zona
di rumah kita, zona bebas gadget. Apakah di tempat tidur, apakah di ruang makan, di tempat ibadah, ataupun di tempat-tempat yang telah disepakati bersama di dalam keluarga. Yang kedua, kegiatan keluarga tanpa gawai. Baik itu doa bersama, mungkin cerita Alkitab, ataupun sekiranya ada diskusi keluarga. Lalu yang ketiga, kita harus seleksi konten digital yang akan ditonton, apalagi terhadap anak-anak. Apakah konten itu berbentuk hiburan, edukasi, inspirasi, atau informasi? Apakah konten yang ditonton sesuai dengan nilai dan standar rohani dan moral? Lalu, bagaimana caranya kita menyeleksi? Menjauhi konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, ataupun hoax. Lalu yang keempat, memperbanyak akun ataupun kanal-kanal rohani. Dan yang kelima, jika ada sesuatu yang ingin dibagikan di media sosial, bagikanlah ayat-ayat rohani, postingan-postingan yang positif, ataupun konten-konten rohani yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam adalah, jika Anda ingin bergabung dalam sebuah komunitas digital, maka bergabunglah dalam komunitas online yang bersifat edukatif dan rohani. Saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun saudara berada, dunia digital bukanlah musuh, tetapi dunia digital merupakan ladang misi. Keluarga Kristen dapat menjadi terang bahkan di dalam dunia digital. Digital friendly bukan soal mengikuti zaman, tetapi digital friendly adalah bagaimana membawa Kristus ke zaman kita bahkan dalam dunia digital. Kiranya tips ini akan bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Di bawah salib Yesus, aku mau berdiri. Di situ aku bebaslah dari dosa keji. Itulah rumah bagiku di padang belantara, tempat lindungan yang teduh, bebas dari susah. Di atas salib Yesus, kerap aku melihat, tergantung dan menderita, Yesus Juru Selamat. Air mataku tercurah karena ku insaflah, pedih korban kasih Yesus bagiku yang hina. Di bayang salib Yesus,
sinar wajah Tuhan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Bagiku salibnya Yesus jadi kemuliaan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Bagiku salibnya Yesus jadi kemuliaan. Shalom, puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema dasar-dasar nubuatan. Dan kami sangat senang saudara-saudara boleh kembali bergabung bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kami terus mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk tetap membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mempelajari pelajaran yang sangat menarik ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Sekarang ini seperti waktu-waktu yang terdahulu, kami tetap membutuhkan kuasa Roh Kudus menolong, menuntun, dan membuka pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Nabi Yesaya mendapat penglihatan tentang penyucian oleh bara dari mezbah dan juga ada panggilan Tuhan. Lalu Yesaya menjawab dengan kesiapannya untuk diutus. Kejadian 3 ayat 21 sampai 24. Allah menggantikan pakaian Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit binatang dan mengusir mereka dari Taman Eden untuk mencegah mereka makan dari pohon kehidupan. Lalu ada Yeskiel 1 ayat 4 sampai 14. Nabi Yeskiel melihat penglihatan makhluk-makhluk hidup dengan 4 wajah dan sayap yang bergerak dengan cepat seperti kilat mencerminkan hadirat Allah. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Rasul Yohanes melihat takhta Allah di sorga dikelilingi oleh makhluk hidup yang memuliakan Tuhan dan ada 24 tua-tua yang menyembah Dia. Bilangan 2 ayat 3 sampai 25. Allah mengatur perkemahan suku-suku Israel di sekitar kemah suci dengan susunan yang teratur sesuai dengan perintahnya. Lalu kemudian ada Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini adalah nubuatan tentang kejatuhan Lucifer yang sombong, yang ingin menyamai Allah tetapi akhirnya dia direndahkan. Mari kita lihat sekarang ini pengertian judul pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, dasar-dasar untuk nubuatan. Apa arti rohani dari nubuatan? Nah, nubuatan secara rohani sebenarnya adalah penyataan kehendak, karakter, dan rencana Allah kepada manusia yang disampaikan melalui beberapa cara, yaitu disampaikan kepada Nabi melalui bimbingan, melalui penghiburan, kadang-kadang juga dalam bentuk peringatan kepada umatnya. Siapa yang dapat bernubuat dan bagaimana proses untuk bernubuat itu? Perlu kita ketahui bahwa hanya orang yang dipilih dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, orang ini dapat bernubuat. Prosesnya melibatkan
penerimaan pewahyuan ilahi. Itu melalui visi, mimpi, bahkan juga suara hati nurani yang kemudian disampaikan kepada umat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bertanya, apakah di zaman modern ini manusia zaman akhir yang percaya kepada Yesus dapat memiliki karunia nubuat? Jawabannya adalah ya. Manusia zaman akhir yang percaya kepada Yesus dapat bernubuat jika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah sesuai dengan ajaran kitab suci, Yoel 2 ayat 28 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Nah, dalam konteks pelajaran kita pekan ini untuk mempersiapkan kita, apa dasar-dasar bernubuat yang sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini? Dasar-dasar bernubuat adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, bahwa Dia adalah penguasa, dan bahwa Dia adalah hakim yang duduk di atas tahtanya, sesuai dengan Yesaya 6 ayat 1 dan Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Nubuatan itu haruslah mencerminkan karakter Allah yang kudus dan kasih-Nya yang menyelamatkan umat manusia. Demikianlah pendahuluan ini yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Kita datang pada ayat hafalan Yesaya pasal 6 ayat 8. Di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat hafalan dan saat kondisi di mana dan bagaimana. Nah, saudara, Yesaya pasal 6 ayat 8 merupakan bagian dari penglihatan Yesaya tentang kemuliaan Allah di bait suci yang terjadi pada tahun wafatnya Raja Uzia. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Nah, siapa ini Raja Uzia? Raja Uzia ini adalah raja yang memerintah Yehuda selama 52 tahun. Tetapi di akhir hidupnya ia menjadi sombong dan dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Kisahnya kita bisa baca di dalam 2 Tawarik pasal 26. Nah, saat itu bangsa Yehuda secara spiritual dalam keadaan merosot. Tetapi mereka penuh dengan kemunafikan dan juga ada penyembahan berhala di sana. Kita bisa lihat informasi ini dari Yesaya pasal 1 ayat 4, kemudian pasal 5 ayat 20 sampai 23. Dan di dalam konteks inilah kemudian Yesaya dipanggil dalam panggilan misi untuk bangsanya saat itu. Di dalam Bible Commentary Advent volume 4 halaman 240, di sana dikatakan bahwa panggilan Yesaya datang pada masa krisis nasional setelah kematian Raja Uzia. Saat itu adalah momen ketika bangsa itu membutuhkan kepemimpinan rohani dan Allah membangkitkan nabinya melalui wahyu yang dramatis tentang kekudusannya. Nah, kalau begitu siapa yang dimaksudkan dengan aku di dalam nats ini, aku dalam huruf kecil, dan mengapa Tuhan berkata kepada orang yang ada di dalam ayat ini? Nah, saudaraku, aku di dalam ayat ini merujuk kepada Yesaya itu sendiri. Tuhan berbicara kepada para makhluk surgawi di hadapannya, tetapi Yesaya mendengar dan menjawab secara sukarela atas panggilan itu. Nah, mengapa Tuhan berkata kepada Yesaya? Ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, kenapa Tuhan berkata kepada Yesaya? Karena Tuhan membutuhkan seseorang atau membutuhkan seorang utusan untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel. Kemudian alasan yang kedua kenapa Tuhan berkata, karena bangsa Israel sedang dalam keadaan berdosa dan membutuhkan peringatan serta pemulihan. Alasan yang ketiga, Tuhan mengetahui bahwa Yesaya memiliki karakter yang tepat untuk menjalankan misi pada saat itu. Kemudian yang kelima, alasan yang keempat, pada saat itu Yesaya telah mengakui dosanya dan menerima pengampunan ilahi. Alasan yang kelima, pada saat itu hati Yesaya telah disiapkan untuk menjadi pembawa pesan Tuhan kepada umat yang keras kepala.
Nah, saudara-saudara, di dalam panggilan ini kita harus paham bahwa Tuhan tidak memaksa, tetapi Tuhan mengundang siapa yang mau pergi dalam misinya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1139 mengatakan, Tuhan tidak memaksa manusia untuk melayaninya. Dia membuat seruannya dan menyerahkan kepada mereka untuk menanggapinya. Ellen G. White di dalam Prophets and Kings halaman 307 mengatakan, ketika Yesaya melihat kekudusan dan kemuliaan Tuhan, ia sadar akan ketidaklayakannya, tetapi ia dibuat mampu untuk tugas ilahi. Nah, kalau begitu, kemana Yesaya akan diutus dan apa pelayanan yang harus dilakukan? Nah, saudara, Yesaya ini diutus kepada bangsa Israel, secara khusus kepada kerajaan Yehuda, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 9 sampai ayat 10. Nah, pelayanan yang harus dilakukan ada beberapa poin. Yang pertama, Yesaya akan menyampaikan pesan peringatan dan penghakiman kepada bangsa yang keras kepala. Kemudian yang kedua, Yesaya akan memberitakan pertobatan dan keselamatan kepada bangsa ini. Kemudian yang ketiga, Yesaya akan mengumumkan kedatangan Mesias dan pengharapan di masa yang akan datang. Sedangkan maksud yang keempat adalah Yesaya akan menjadi saksi kebenaran di tengah zaman yang penuh dengan ketidaksetiaan. Matthew Henry Commentary menyatakan jika Yesaya diutus untuk menyampaikan pesan yang tidak akan disambut baik oleh kebanyakan orang, tetapi ia harus tetap setia menjalankan misinya. Ellen G. White menambahkan di dalam Prophets and Kings halaman 310, selama lebih dari 60 tahun, Yesaya berdiri di hadapan bangsa Yehuda sebagai nabi pengharapan dan keberanian, sementara ketidaksetiaan dan kemurtadan semakin meningkat. Nah, kalau begitu, apa pengertian dan pelajaran inilah aku, utuslah aku? Saudara, ungkapan inilah aku, utuslah aku mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ini adalah pelajaran tentang kerelaan untuk melayani. Yesaya merespon panggilan Tuhan dengan penuh kerelaan meskipun ia tahu bahwa pelayanannya akan sulit. Kemudian pelajaran yang kedua ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Setelah mengalami pembersihan dari dosa, ia menawarkan dirinya di dalam panggilan ini dengan kerendahan hati. Pelajaran yang ketiga, ini adalah pelajaran tentang kepercayaan pada penyertaan Tuhan. Yesaya percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya akan memberinya kuasa untuk melaksanakan misi. Sedangkan pelajaran yang keempat adalah pelajaran tentang komitmen penuh. Respon Yesaya menunjukkan komitmen yang total dan tidak bersyarat. Di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 87, di sana dikatakan ketika Yesaya mendengar suara Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ia menjawab tanpa ragu, inilah aku, utuslah aku. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan yang sejati. Kita berpindah kepada pokok pembahasan ini aku, utuslah aku. Nah, siapakah Yesaya dalam konteks Yesaya pasal 6 di sini? Yesaya pasal 1 ayat 1. Kita lihat dulu bagian yang ini yang menginformasikan kepada kita bahwa Yesaya adalah anak dari Amos, orang yang berbeda dari Amos sang nabi yang kita kenal. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 83 menginformasikan juga bahwa dia berasal dari keturunan kerajaan. Nama Yesaya dalam bahasa Ibrani menurut Andrew Study Bible halaman 851 berarti The Lord Saves atau Tuhan menyelamatkan. Dia memiliki seorang istri menurut Yesaya 8 ayat 3 yang kemungkinan juga adalah seorang nabia menurut Andrews Bible Commentary halaman 834 dan memiliki 2 orang anak dengan nama yang menyatakan misinya yang berhubungan dengan keselamatan dan juga penghakiman Allah, yaitu Shear Yashub. Menurut Yesaya 7 ayat 3 berarti a remnant shall return atau suatu umat yang sisa akan kembali.
Dan yang kedua, Maher Shalal Hashbaz, menurut Yesaya 8 ayat 3 berarti berlalu cepat ke tempat penjarahan atau rampasan. Nah, Bible Komentari kita volume 4 halaman 83 juga menggambarkan bahwa tempat utama pelayanan Yesaya adalah Yerusalem, di mana dia memiliki pengaruh yang sangat disegani baik secara politik maupun secara rohani bagi bangsanya. Dia dipanggil dalam jabatan kenabian sejak masa mudanya dan melaksanakan misinya selama kurang lebih 60 tahun yang mencakup masa pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yaitu raja-raja Yehuda. Nah, dalam konteks Yesaya pasal 6, Yesaya sendiri menyadari dan mengakui bahwa di hadapan Tuhan Sang Raja, dia hanyalah seorang pendosa, najis bibir, seorang celaka dan tidak layak, yang disucikan dan dipanggil serta diutus Allah. Andrews Bible Komentari halaman 834 sampai 835 mengatakan bahwa Yesaya dalam panggilan Allah adalah seorang kepala keluarga, penasihat, guru atau pengajar, nabi atau hamba Allah, dan juga seorang juru tulis. Nah, mengapa Yesaya yang dipilih, diutus, serta apa kriterianya? Bila kita cermati panggilan Allah kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 6, maka tidak ada kekhususan dalam arti sesuatu yang superior dalam diri Yesaya, karena dia juga adalah seorang manusia yang berdosa. Namun Allah melihat hati, dan kemungkinan ada 3 alasan atau kriteria mengapa Yesaya dipilih dan diutus oleh Allah. Yang pertama, Yesaya memiliki hati yang tulus, mau ditegur dan mau diajar. Dalam pengalamannya bertemu dengan Allah, dia secara pribadi sadar akan keberdosaannya dan berani mengakui ketidaklayakannya. Atas dasar ini Allah melalui seorang dari para serafim di sana berkata dalam Yesaya 6 ayat 7, "Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Inilah kriteria pertama, yaitu kerendahan hati, mengakui dosa dan menerima pengampunan dan anugerah penyucian dari Allah. Kriteria kedua ialah bahwa Yesaya memiliki beban jiwa. Alfa Omega Jilid 3 halaman 253 mengatakan bahwa Yesaya memiliki beban jiwa sehubungan dengan kesalahan Yehuda. Yang ketiga, bersedia dan siap menyambut panggilan Tuhan. Tuhan melihat kesediaan Yesaya menyambut panggilan dan pengutusannya. Setelah dosanya diampuni dan dirinya disucikan Allah, Yesaya berkata dalam Yesaya 6 ayat 8b, "Ini aku, utuslah aku." Andrews Bible Komentari halaman 851 mengatakan, pengudusan bibir Yesaya membersihkan rasa bersalah dan dosanya dan memampukannya untuk berbicara kepada Yang Maha Kudus. Jawaban Yesaya menunjukkan kesiapannya untuk melayani Tuhan. Nah, mengapa serta bagaimana Yesaya bernubuat, khususnya tentang anak Allah yang akan datang dan mati? Walaupun Yesaya memiliki 2 misi utama, yaitu keselamatan dan penghakiman, namun dari arti nama Yesaya, yaitu The Lord Saves atau Tuhan menyelamatkan, jelas mengindikasikan bahwa tema keselamatan dari Tuhanlah yang lebih dominan di sana. Itulah sebabnya di awal kitab Yesaya, Yesaya 1 ayat 18, terdapat undangan Allah. "Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mengenai hal ini, Andrews Bible Komentari halaman 839 mengatakan bahwa kitab Yesaya memiliki fungsi eskatologis yang berhubungan dengan penggenapan rencana keselamatan Tuhan. Namun, hanya melalui karya Mesias, pengharapan akan mencapai puncak eskatologisnya. Perikop Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 berbicara tentang seseorang yang menderita dan benar yang akan menebus dosa-dosa bangsa-bangsa di dunia. Dan hanya Yesus Kristus yang telah menggenapi nubuatan ini melalui kehidupan, pengajaran, penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya. Di bagian awal kitab Yesaya, dia menubuatkan juga tentang kedatangan atau kelahiran Yesus Sang Mesias, anak Allah, untuk memenuhi nubuatan tentang rencana keselamatan Allah. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Immanuel bukan hanya berarti Allah beserta kita, namun
harus dilihat dalam konteks ini bahwa Allah menyelamatkan kita. Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata-kata nubuat ini bukan dari diri Yesaya sendiri, namun berasal dari pewahyuan Allah. Demikianlah bagaimana Yesaya bernubuat khususnya tentang anak Allah. Sekarang apa arti dan peran serafim, seraf, dan bara api dalam konteks Yesaya dipanggil dan diutus? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 128, serafim secara literal ialah burning ones atau shining ones yang menunjuk pada para malaikat yang menyala atau bersinar. Serafim merupakan bentuk plural atau majemuk dari seraf. Jadi seraf adalah seorang malaikat yang menyala atau bersinar, sedangkan serafim berarti lebih dari satu malaikat yang menyala atau bersinar. Dan menurut Yesaya 6 ayat 2 dan 3, mereka berperan sebagai malaikat yang berada dan berjaga di dekat tahta Allah. Mereka memuliakan dan memuji Allah, menunjukkan bahwa hadirat Allah adalah mulia dan kekudusannya sempurna, tidak tersentuh secara sembarangan. Mereka diutus Allah di sana melaksanakan kehendak Tuhan, dalam hal ini penyucian kepada Yesaya. Sementara itu, bara api dari altar menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 129 itu melambangkan kekuatan penyucian dan pemurnian dari kasih karunia ilahi. Juga menandakan transformasi atau perubahan karakter. Inilah arti dari bara api, yaitu simbol kasih karunia yang menyucikan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat pelajaran tentang dua kerub. Apa dan siapa kerub itu, lalu kemudian bagaimana perbedaannya dengan malaikat-malaikat lain yang disebutkan. Seperti contoh Mikael, Gabriel, Serafim, atau yang terkenal dengan nama Rafael. Mari kita lihat kerub. Kerub adalah makhluk surgawi yang terkait erat dengan kehadiran dan takhta Allah. Kerub ini pertama kali disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 24. Ditempatkan untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, kerub itu berbeda dari malaikat lain oleh karena peran mereka yang secara khusus sebagai penjaga hadirat Allah dan simbol kekudusannya. Dalam tabut perjanjian ada dua kerub yang mengapit takhta Allah, cahaya yang disebut Shekinah. Ini sebagai lambang hadirat Allah sesuai dengan Keluaran 25 ayat 18. Alan C. Myers dalam Eerdmans Bible Dictionary halaman 204 menjelaskan tentang sejarah daripada kerub ini. Kerub adalah makhluk langit yang bersayap, diperkenalkan ke dalam kosmologi Israel dari mitologi timur dekat kuno tetangga mereka. Istilah Ibrani ini mungkin terkait dengan bahasa Akadia, karibu, yaitu orang yang berdoa atau yang bersyafaat. Berdoa tetapi juga yang besar, kuat, perkasa, atau seringkali juga berarti penjaga gerbang. Ini adalah tokoh makhluk mitologis yang menjaga tempat suci berbagai dewa. Jadi para ahli memperkirakan bahwa orang Ibrani meminjam istilah ini dari tetangga bahasa Akadia. Apa tugas masing-masing malaikat dan khususnya tugas dari kerub? Dan kalau kita baca di kitab Wahyu secara khusus, apa tugas khususnya? Dan pada sekarang ini, saat ini di sorga dan di dunia. Mari kita lihat beberapa malaikat yang disebutkan. Yang pertama adalah Mikael. Dia adalah pemimpin pasukan sorgawi, adalah pelindung umat Allah, dan pemimpin di dalam peperangan rohani. Disebutkan di Daniel 12 ayat 1 dan juga Wahyu 12 ayatnya yang ke-7. Lalu kemudian ada juga Gabriel. Adalah pembawa pesan Allah, menyampaikan wahyu penting kepada Daniel, kepada Zakaria, dan di perjanjian baru ada Maria. Kita bisa baca ini di Daniel 8 ayat 16 dan juga Lukas 1 ayat 19 dan ayat 26. Lalu kemudian ada serafim. Serafim adalah makhluk yang melayani Allah dengan terus-menerus mengangkat puji-pujian dan mengangkat kekudusan Allah. Yesaya 6 ayat 2-3. Sementara kerub ini memiliki tugas utama menjaga kekudusan Allah.
menjaga jalan menuju pohon kehidupan di Kejadian 3 ayat 24, dan mengawal hadirat Allah dalam tempat suci, termasuk juga tabut perjanjian. Ada juga malaikat yang lain yang disebut dengan Rafael, walaupun ini tidak terdapat di dalam Alkitab Protestan, tetapi di dalam tradisi apokrif, di mana Rafael ini terkenal sebagai malaikat penyembuh. Sementara di buku Wahyu, kerub itu muncul sebagai 4 makhluk hidup yang mengelilingi takhta Allah. Mereka memimpin puji-pujian abadi kepada Allah, sesuai dengan Wahyu 4 ayat 6-8. Tugas khusus mereka adalah menyatakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan dan menjaga hadirat-Nya. Bagaimana dengan saat sekarang ini? Kerub terus menjalankan peran sebagai simbol kehadiran dan kekudusan Allah di sorga. Mereka memimpin penyembahan serta menjadi penjaga kekudusan takhta-Nya. Kita bertanya, apa nama malaikat yang ditugaskan sekarang ini untuk menjaga dan menyertai manusia, dan bagaimana kita dapat merasakannya? Malaikat pelindung adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan menyertai manusia, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 11-12. Juga ada di Perjanjian Baru, Matius 18 ayat 10. Alkitab tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi mereka dikenal sebagai malaikat Tuhan. Kita dapat merasakan kehadiran mereka melalui perlindungan, melalui penghiburan, dan juga menyelamatkan manusia dari bahaya yang tidak kelihatan. Kita juga bisa merasakan ketenangan dan kekuatan ketika menghadapi pencobaan. Itu semua adalah hasil pelayanan dari malaikat ini. Ellen White dalam manuskrip ke-8 tahun 1905 mengomentari tentang malaikat pelindung ini. Dia katakan, malaikat-malaikat Tuhan mengawasi kita. Di atas bumi ini ada ribuan, bahkan puluhan ribu utusan sorgawi yang ditugaskan oleh Bapa untuk mencegah setan mendapatkan keuntungan atas mereka yang menolak berjalan di jalan kejahatan. Dan malaikat-malaikat ini yang menjaga anak-anak Tuhan di bumi berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Selanjutnya di buku Great Controversy halaman 513, hamba Tuhan mengatakan, seorang malaikat pelindung ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus. Jadi setiap pengikut Kristus mendapat pengawalan seorang malaikat pelindung. Dan para pengamat sorgawi ini melindungi orang benar dari kekuatan orang jahat. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai seperti bara api yang menyala. Nah, apa arti bara api? Kemudian apa manfaatnya? Serta apa pelajaran rohani sebagaimana bara api yang menyala yang didekatkan di mulut Yesaya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 6-7. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab bara api ini datang dari bahasa Ibrani resef atau gehalim. Dan resef dan gehalim ini sering digunakan secara simbolis untuk dan memiliki beberapa makna rohani yang dalam. Ada beberapa makna dari bara api di dalam Alkitab. Yang pertama, bara api ini adalah simbol penyucian dan pengampunan dosa. Bara api melambangkan pembersihan dosa, dan kalau kita baca itu di dalam Yesaya pasal 6 ayat 6-7, di sana ada malaikat yang mengambil bara dari mezbah dan menyentuh bibir Yesaya. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menyucikan Yesaya agar dia layak untuk pelayanan. Ini menunjukkan bahwa sebelum Tuhan mengutus seseorang, ia terlebih dahulu menguduskannya. Kemudian yang kedua, ini adalah simbol hadirat dan kemuliaan Allah. Bara api juga melambangkan kehadiran Allah yang kudus dan berkuasa. Kita bisa baca contohnya di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 13. Di sini kita dapat melihat jika bara api mencerminkan kekudusan dan kuasa Tuhan yang tak dapat didekati dalam keadaan kenajisan.
Kemudian yang ketiga, bara api juga adalah simbol penghakiman. Bara api ini dapat melambangkan hukuman atau penghakiman Tuhan atas dosa. Misalnya kita bisa baca di dalam Amsal pasal 25 ayat 22, kemudian Mazmur pasal 18 ayat 9. Bara api yang diambil dari mezbah memiliki beberapa arti simbolis yang mendalam. Yang pertama itu adalah simbol penyucian, kemudian itulah simbol kehadiran Allah, dan itulah simbol pengudusan untuk pelayanan. Di mana bara api di sini menandai transformasi Yesaya dari seorang yang najis bibir menjadi juru bicara yang diperlengkapi Allah. Ellen G. White menjelaskan di dalam Prophets and Kings halaman 308. Di sana serafim meletakkan bara hidup dari altar pada bibir Yesaya, menyatakan kesalahannya dihapuskan. Ini adalah simbol pekerjaan yang akan dilakukan bagi semua orang yang merendahkan diri mereka sendiri. Lalu apa pelajarannya untuk kita? Di dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 301, Rono Buat menyampaikan, ketika umat Allah merendahkan jiwa mereka di hadapannya, secara individu mencari hati yang murni, perintah diberikan oleh Dia yang duduk di atas takhta kepada malaikat-malaikat untuk menyentuh bibir mereka dengan bara api yang menyucikan. Nah, saudara, kalau begitu, apa simbol muka manusia dan binatang di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 4 sampai 14 dan Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, dan apa arti serta pelajarannya? Baik saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Yeskiel pasal 1 dan juga Wahyu pasal 4, kita akan melihat ada 4 macam makhluk. Nah, Bapak Gereja seperti Irenaeus menghubungkan 4 makhluk ini dengan 4 Injil. Singa menggambarkan Yesus sebagai raja di dalam kitab Matius, keturunan Daud. Kemudian lembu menggambarkan Yesus sebagai hamba yang melayani dalam buku Markus. Kemudian manusia menekankan kemanusiaan Yesus dalam buku Lukas. Dan Raja Wali menekankan keilahian Yesus di dalam kitab Yohanes. Hanya saja, Seventh-day Adventist Bible Commentary belum setuju dengan pendapat ini dan mengatakan jika penafsiran ini hanya berdasarkan imajinatif belaka. Oleh karena itu, apa arti simbol dari 4 makhluk ini? Nah, sehubungan dengan makhluk yang dituliskan oleh Nabi Yeskiel, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 577 menulis seperti ini. Karena sang Nabi tidak menafsirkan simbol-simbol dari penglihatannya, dan karena kitab suci di tempat lain tidak secara langsung menyatakan arti penting dari wajah-wajah ini, kita hanya bisa menduga-duga penerapan spesifik dari simbol-simbol tersebut. Kemudian dilanjutkan seperti ini. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengartikan seorang nabi Alkitab secara harafiah ketika tidak dimaksudkan secara harafiah. Dan selanjutnya, Francis Nicole menulis, penyampaian nubuatan ini bertujuan untuk memberikan keberanian kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu sebagian besar dari mereka atau sebagian besar negeri mereka hancur karena serangan-serangan yang beruntun dan banyak penduduknya menjadi tawanan di negeri asing. Bagi mereka yang tertindas pada saat itu, tampaknya Allah tidak lagi memegang kendali. Penjarahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir sesuka hati ditafsirkan oleh banyak orang seolah-olah Allah tidak peduli. Orang-orang gagal melihat tangan Allah dalam perjalanan sejarah, dan mereka tidak menyadari fakta bahwa suatu tujuan ilahi yang berkuasa sedang bekerja dalam perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini seperti yang telah terjadi di segala zaman. Penglihatan itu diberikan untuk menunjukkan bahwa Allah masih memegang kendali. Ini adalah tujuan utama dari penglihatan itu. Oleh karena itu, setiap penafsiran yang dicoba harus konsisten dengan tujuan ini. Nah, oleh karena itu di dalam Testimonies volume 5 halaman 751
Di sana Roh Nubuat menjelaskan jika makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam Yehezkiel pasal 1 ini melambangkan makhluk-makhluk surgawi. Penulis Sekolah Sabat menghubungkan dan menjelaskan keempat makhluk ini disebut sebagai kerub. Itu tercatat di dalam Yehezkiel pasal 10 yang memiliki kesamaan dengan 4 makhluk yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 4, di mana juga kitab Wahyu ini menjelaskan bahwa 4 makhluk ini adalah juga kerub atau serafim. Terima kasih pendeta. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan Tuhan di antara umatnya. Dalam konteks pelajaran Bilangan pasal 2, apa artinya menjadi pemimpin di setiap pintu sisi kemah suci dan mengapa harus ada 3 suku di setiap pintu? Pemimpin di setiap pintu di sisi kemah suci menandakan dominansi. Ellen G. White dalam buku Beginning of the End halaman 183 mengatakan bahwa adalah tugas para pemimpin dari setiap kelompok untuk memberikan arahan yang tepat mengenai semua pergerakan yang harus dilakukan seperti yang ditunjukkan melalui trompet. Para pemimpin yang terlihat berdiri sebagai perwakilan Allah, pemimpin mereka yang sejati yang tidak terlihat. Mengapa harus ada 3 di setiap pintu? Menurut Andrews Bible Commentary halaman 285, hal ini melambangkan keteraturan dan persatuan. Selain itu, perkemahan orang Israel diatur Allah berbentuk persegi yang menunjuk kepada bentuk kota Yerusalem baru dalam Wahyu 21 dengan pengaturan yang sama di mana setiap sisi terdiri dari 3 pintu gerbang dan di setiap pintu gerbang tertulis nama ke-12 suku Israel. Makna rohaninya menurut sumber yang sama ialah bahwa Allah selalu berusaha menjaga anak-anaknya atau umat-umatnya dekat kepadanya, di mana dia menjadi pusat dari segala aspek kehidupan mereka. Wahyu 21 ayat 22 mengatakan, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya." Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Nah, apa arti bendera dari suku di setiap pintu dan apa pelajaran rohaninya? Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Alkitab, namun ada hal yang menarik dari apa yang digambarkan oleh bendera dari suku di setiap sisi pintu kemah suci. Menurut Alfred Edersheim dalam Bible History of Old Testament volume 2 halaman 131, Yehuda, pemimpin suku-suku yang berkemah di sisi timur pintu kemah suci, memiliki sosok singa di benderanya. Ruben, pemimpin suku-suku di sisi selatan pintu kemah suci, memiliki sosok manusia. Efraim, pemimpin suku-suku di sisi barat pintu kemah suci, memiliki sosok lembu jantan. Serta Dan, pemimpin suku-suku di sebelah utara pintu kemah suci, memiliki sosok Raja Wali. Gambaran ini persis dengan makhluk yang muncul di Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-10 yang sebenarnya melambangkan hadirat kudus dan kemuliaan Allah. Jadi pelajaran rohaninya ialah bahwa bendera-bendera di setiap sisi pintu kemah suci menggambarkan hadirat dan kemuliaan Allah yang sempurna yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Bendera-bendera ini mewakili kehormatan dan kebesaran Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 830 mengatakan bahwa Jehovah atau Allah ada di tengah-tengah mereka, jaminan pengharapan, keamanan, dan kemajuan. Ia adalah pelindung mereka yang berkuasa untuk menyelamatkan, dan bagi mereka ia adalah terang di malam hari dan tempat berteduh di siang hari. Nah, apa arti kemah suci dan apakah fungsi kemah suci sama dengan gereja? Kemah suci dalam pengertian yang paling sederhana yaitu a place set apart atau tempat yang diasingkan sebagai a dwelling place of God atau tempat tinggal Allah yang kudus. Andrews Bible Commentary halaman 226 mengatakan bahwa ini adalah tempat kediaman Allah di tengah-tengah umat Israel, juga sebagai kemah pertemuan dan pusat peribadatan atau penyembahan orang Israel kepada Allah. Gereja sekarang ini walaupun bisa disebut tempat kudus di mana kita bisa melakukan peribadatan dan penyembahan kita kepada Allah, tempat kudus, namun fungsinya lebih similar dengan sinagog orang Yahudi yang berfungsi sebagai tempat beribadah, namun sebagai tempat pengajaran, pelatihan dalam hal rohani serta bersekutu dengan sesama umat Allah. Namun demikian, gereja menurut Bible Commentary kita volume 1 halaman 830 saat ini adalah seperti tentara yang sedang berbaris dan Allah ada di antara mereka, Allah menyertai mereka. Sekarang kita melihat tema tentang kejatuhan Lucifer. Siapa Lucifer dan di mana kata atau referensi Alkitab tentang Lucifer?
Nah, Lucifer ini adalah nama yang digunakan untuk menggambarkan malaikat yang jatuh. Kemudian dikenal sebagai setan atau iblis. Nama Lucifer secara khusus itu muncul dalam Alkitab Vulgata Latin di Yesaya 14 ayat 12. Yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Helel, artinya putra fajar atau bintang timur. Baker Encyclopedia of the Bible volume 2 halaman 1361 mengatakan sebutan dari kata Latin yang berarti pembawa cahaya. Istilah Latin yang mengacu pada planet Venus yang muncul di sore dan pagi hari yang merupakan objek paling terang di langit kecuali matahari dan bulan. Istilah Ibrani dari mana bahasa Latin Lucifer berasal ditemukan dalam Yesaya 14 ayat 12. Baik Septuaginta, Targum, dan Vulgata menerjemahkannya sebagai bintang fajar yang memang sangat tepat mengingat putra fajar yang disebutkan. Pertama kali penggunaannya ini oleh dua bapak gereja, yaitu Tertullian dan juga Origen. Demikianlah sejarah singkat tentang bagaimana istilah dan referensi dari kata Lucifer itu muncul di Alkitab. Apakah kejatuhan Lucifer itu sudah dinubuatkan atau sudah jatuh dulu baru kemudian ditulis di Alkitab? Nah, kejatuhan Lucifer tidak dinubuatkan, tetapi dicatat dalam Alkitab sebagai peristiwa yang telah terjadi. Yesaya 14 dan Yeskiel 28 menggambarkan kejatuhannya dalam bentuk simbolis dan sejarah. Ini artinya adalah sebuah penulisan ulang dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi, yang menunjukkan bagaimana Lucifer memberontak melawan Allah karena kesombongan dan keinginannya untuk menjadi sama seperti Allah. Kita mungkin bertanya, mengapa Lucifer dibiarkan jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke dunia? Mengapa sepertinya tidak ada tindakan pencegahan atau pengampunan kepadanya? Nah, Ellen White dalam Kemenangan Akhir halaman 519 mengomentari pertanyaan ini. Dia mengatakan, Lucifer yakin bahwa ia salah. Tuntutan ilahi adalah benar dan adil, dan ia harus mengakuinya demikian di hadapan segenap warga sorga. Seandainya ia melakukan hal ini, maka ia dapat menyelamatkan dirinya dan banyak malaikat lain. Jadi Lucifer dibiarkan jatuh ke dalam dosa karena Allah memberikan kehendak bebas kepada semua makhluk ciptaan termasuk para malaikat. Allah tidak memaksa ketaatan bahkan di dalam surga sekalipun. Lucifer sebenarnya memiliki kesempatan untuk bertobat, tetapi ia memilih untuk mempertahankan pemberontakannya. Kembali lagi di dalam halaman yang sama, Kemenangan Akhir halaman 519. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu. Pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di sorga. Berkali-kali dia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Jadi, pengampunan tidak diberikan karena Lucifer tidak bertobat dan dengan sadar dia memilih melawan Allah. Dia menyebarkan pemberontakannya di antara malaikat lain. Wahyu 12 ayat 7-9. Sebaliknya kita manusia diberikan kesempatan pertobatan dan keselamatan karena kita tertipu oleh Lucifer bukan sebagai pemberontakan yang sadar. Mengapa Lucifer tidak turut ditobatkan dan diselamatkan di zaman akhir? Lucifer tidak dapat ditobatkan dan diselamatkan di zaman akhir karena ia telah memilih untuk menolak Allah secara permanen dan terus-menerus. Pemberontakannya adalah keputusan yang sadar dan terus-menerus. Ini bukan akibat ketidaktahuan atau kelemahannya. Wahyu 20 ayat 10 menggambarkan pada akhirnya sebagai penghancuran abadi, Lucifer, setan bersama dengan pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak berubah dan ia tetap menjadi musuh Allah dan umatnya sampai pada akhirnya.
Kembali lagi Ellen White dalam Kemenangan Akhir halaman 519 menyatakan hal ini. Walaupun ia sudah meninggalkan kedudukannya sebagai kerub yang berjaga, yang menaungi, namun seandainya ia mau kembali kepada Allah, mengakui hikmat pencipta, dan puas dengan mengisi kedudukan yang telah ditetapkan baginya di dalam rencana besar Allah, maka ia akan dikembalikan kepada jabatannya yang semula. Tetapi keangkuhannya menghalanginya untuk menyerah. Ia tetap mempertahankan jalannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu bertobat dan tunduk sepenuhnya kepada penciptanya dalam pertentangan yang besar ini. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Tuhan Allah mengizinkan malaikat yang sudah jatuh melanjutkan kejahatan dan membuat manusia jatuh? Kemudian apa peran Allah untuk membuat manusia supaya tidak berbuat jahat dan mengikuti malaikat yang jahat? Nah, saudara, mari kita lihat mengapa Allah mengizinkan malaikat yang jatuh melanjutkan kejahatannya. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan menghargai kebebasan memilih. Kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan semua makhluk termaksud malaikat dan manusia dengan kemampuan untuk memilih secara bebas. Tanpa kebebasan tidak ada kasih sejati. Oleh karena itu, Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 34 menyatakan Allah menginginkan dari semua makhluknya pelayanan kasih. Pelayanan yang muncul dari penghargaan terhadap karakternya. Dia tidak berkenan dengan ketaatan yang dipaksakan. Jadi itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sampai malaikat yang jatuh ini dibiarkan untuk melanjutkan kejahatannya? Oleh karena kejahatan harus terungkap sepenuhnya. Nah, jika Tuhan langsung melenyapkan Lucifer saat dia berdosa, maka seluruh ciptaan akan taat karena mereka takut, bukan karena mereka mengasihi Allah. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan waktu yang panjang agar karakter dari kejahatan itu dapat dinyatakan sehingga seluruh alam semesta dapat melihat bahwa jalan setan hanyalah membawa kehancuran. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 231 yang mengomentari tentang Kejadian pasal 3 menyatakan bahwa Allah mengizinkan dosa berkembang sehingga sifat aslinya dapat terungkap sepenuhnya. Nah, kalau begitu apa peran Allah? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Jadi yang pertama, Allah tidak membiarkan manusia itu tanpa pertolongan. Dia menyediakan segala sesuatu yang dapat menunjang manusia pada saat menghadapi masa-masa kesulitan dan pencobaan. Ada firman-Nya yang menuntun, kita bisa baca itu dalam Mazmur 19 ayat 105. Kemudian Tuhan menyediakan Yesus sebagai juru selamat, Yohanes 3 ayat 16. Dan Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan dan menuntun kita. Yohanes pasal 16 ayat 8 dan ayat 13. Sehubungan dengan ini, The Great Controversy halaman 512 mengatakan, melalui pelayanan para malaikat dan pengaruh Roh Kudus, Allah terus bekerja untuk menarik manusia dari kuasa iblis. Jadi ada firman, kemudian ada pengorbanan Yesus, ada kuasa Roh Kudus, dan ada pelayanan para malaikat untuk membawa kita sehingga kita dapat terhindar dari kuasa jahat. Nah, saudara, manusia telah ditebus dan diperbarui di dalam peta Allah. Tetapi mengapa manusia masih jatuh dan berdosa? Lalu kalau begitu, apa manfaat dari penebusan jika kami manusia masih jatuh dalam dosa? Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa manusia masih berdosa meskipun telah ditebus dan diperbaharui? Yang pertama, kenapa itu terjadi? Oleh karena manusia memiliki kehendak bebas. Ellen G. White di dalam Steps to Christ halaman 62 mengatakan, meskipun kita telah ditebus oleh darah Kristus, kita tetap hidup dalam dunia yang dipenuhi godaan. Ada beberapa faktor yang dapat membuat kita untuk jatuh dalam dosa. Yang pertama, oleh karena ada godaan iblis.
Iblis terus berusaha menyesatkan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kemudian hal yang kedua, oleh karena sifat kedagingan kita sebagai manusia. Roma 7 ayat 14 sampai 25. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan dunia di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan contoh buruk, sistem nilai yang menentang Allah. Sehingga kadang-kadang kita memilih untuk mengikuti dunia dibandingkan untuk mengikuti Yesus. Mind, Character, and Personality, volume 1 halaman 367, Ronobuat mengatakan, penebusan adalah permulaan bukan akhir. Ini adalah pertumbuhan menuju kesempurnaan karakter Yesus Kristus. Nah, kalau begitu apa manfaat penebusan? Ada beberapa poin penting. Yang pertama, penebusan itu membawa kepada pengampunan dosa. Efesus pasal 1 ayat 8. Kemudian yang kedua, penebusan itu membawa kepada kuasa untuk hidup benar. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kemudian yang ketiga, membawa pertumbuhan karakter. Yang keempat, pengharapan akan hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3. Kemudian yang kelima, pemulihan hubungan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat 8. Dan yang keenam adalah membawa kepada kepastian kemenangan akhir. Ellen G. White di dalam Steps to Christ, halaman 63 mengatakan, Allah tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah digoda atau gagal, tetapi Ia menjanjikan kekuatan untuk menang atas godaan. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita pengikut Kristus dapat mempercayai bahwa nubuatan itu benar atau tidak, serta berasal dari manusia atau dari Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 mengatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Alkitab di sini harus menjadi standar penguji untuk mengetahui apakah suatu nubuatan benar atau tidak, berasal dari Allah atau tidak. Nah, paling tidak ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan yang dijelaskan dalam 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 261-262. Yang pertama, nubuatan itu harus serasi atau sesuai dengan Alkitab, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan tema atau isi Alkitab. Itu menurut Yesaya 8 ayat 20 dan Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yang kedua, nubuatan itu menjadi kenyataan atau terjadi walaupun memang ada nubuatan-nubuatan yang sifatnya kondisional atau bersyarat. Ulangan 18 ayat 21 dan 22 serta Yeremia 28 ayat yang ke-9. Yang ketiga, mengakui inkarnasi Kristus. Nubuatan dari seseorang yang tidak mengakui atau berpusat pada Kristus bukanlah berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang keempat, nabi yang menyatakannya haruslah memiliki buah-buah roh menurut 2 Petrus 1 ayat 21 dan Matius 7 ayat 18 sampai 20. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan atau tanggung jawab kita untuk nubuatan yang belum digenapi? Yang perlu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita untuk nubuatan yang belum digenapi, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, ialah yang pertama, mempraktekkan kehidupan kasih. Tanpa mempraktekkan kehidupan kasih, sia-sialah pengetahuan kita akan nubuatan. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang tidak berkesudahan ialah kasih. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita adalah tetap tekun mempelajari nubuatan. Bukan berarti kasih tidak berkesudahan lantas kita berhenti untuk mempelajari nubuatan. Hosea 4 ayat 6 bagian awal mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tekun mempelajari nubuatan akan menuntun kita untuk tahu di mana posisi kita saat ini dan membantu kita tetap terjaga dan bersedia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ketiga, setia kepada Allah dan kebenarannya. Wahyu 2 ayat 10 bagian akhir mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang keempat, kita perlu tetap berdiri sebagai saksi yang mewartakan kabar keselamatan dari Allah melalui Kristus. Menginjil saudaraku adalah suatu keharusan menurut 1 Korintus 9 ayat 16. Sambut panggilannya dan katakan, inilah aku, utuslah aku. Yang terakhir, pena inspirasi katakan dalam buku From the Heart halaman 360 bahwa tugas setiap anak Allah yang sejati saat ini adalah menanti dengan sabar,
berjaga-jaga dengan waspada, bekerja dengan setia, sampai kedatangan Tuhan, sehingga kita dapat dipersiapkan untuk peristiwa yang agung itu. Mari kita tunduk kepala, memohon kuasa Tuhan untuk kita terus setia di dalam panggilan kita dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami, memberi kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti ya Tuhan kehendak-Mu, serta menanamkan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, supaya boleh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam mempelajari nubuatan-nubuatan Alkitab, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh waspada, berjaga, dan didapati setia pada hari Maranatha tiba. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Meidi Wakulu, yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan ini tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus
kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan kehidupan yang berat ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat. Baik, saat ini sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga, ketika kami akan mendengar, ketika kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan, kami menyadari kami dibatasi dengan ketidakmampuan kami, baik untuk mengerti, teristimewa untuk kami hidupkan. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh Kudus akan ada di hati dan pikiran kami, agar lewat firman yang kami akan pelajari dapat memberikan pengertian yang jelas, menguatkan iman kami, bahkan dimampukan untuk kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari Sabat ini saya memilih satu topik, kepada siapakah engkau berharap. Ayat tema saya pilih di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, tentunya ketika kita hidup di atas dunia ini, adalah harapan itu sangat penting. Atau dengan kata lain bahwa harapan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Banyak orang salah dalam menempatkan harapan mereka. Banyak orang menempatkan harapan pada hal-hal duniawi yang tidak kekal. Saudara-saudara, pada hari Sabat ini, mari kita akan belajar bagaimana kita menempatkan hidup kita atau harapan kita. Alkitab mengajarkan bahwa harapan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yeremia
pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ternyata di sana ada dua model manusia di dunia ini. Ada dua model manusia di dunia ini. Yang pertama adalah mengandalkan manusia, dan model yang kedua adalah mengandalkan Allah. Nah, kita bisa lihat di mana di dalam ayat ini sangat jelas kalau kita lihat contoh adalah Kain. Kain ini adalah ibadahnya menurut kehendaknya. Sedangkan Habel adalah ibadah menurut kehendak Allah. Kemudian kita lihat yang kedua adalah Lot, di mana melihat yang dunia memberikan kesenangan dalam hidupnya. Kemudian Abraham melihat yang Tuhan senang. Kita melihat contoh yang ketiga, Raja Saul. Raja Saul ini melihat secara lahiriah. Kemudian Raja Daud melihat batiniah. Kita lihat juga contoh berikut adalah Yudas. Di mana Yudas ini memiliki pertobatan yang sementara. Sedangkan Petrus memiliki pertobatan yang sejati. Dan dari poin-poin ini kita bisa lihat di mana Lucifer adalah memiliki kuasa kejahatan, sedangkan Yesus memiliki kuasa kebaikan. Jadi saudara-saudara, mengandalkan manusia vs mengandalkan Allah. Jadi kedua model manusia itu sudah ada semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Akan terus ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menaruh pengharapan kepada manusia, jumlahnya mayoritas, dan yang menaruh pengharapan kepada Allah, jumlahnya hanya minoritas. Saudara-saudara, bahkan ada ayat yang sangat keras mengatakan, terkutuklah ketika mengandalkan manusia, ketika mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan ketika menjauh dari Tuhan. Diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara, mengapa? Mengapa saudara-saudara? Yang pertama, harapan sejati ada di dalam Tuhan. Dalam penjelasan Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan seorang penulis rohani mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Yang kedua, oleh karena menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Saudara harus ketahui bahwa kita atau manusia itu terbatas. Makanya dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mengapa saudara-saudara? Yang ketiga adalah mereka menaruh harapannya pada manusia dan dunia pasti akan kecewa. Yesaya 2:22 ayat ini mengatakan bahwa jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari
embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara-saudara, kita manusia bagaikan kain lara. Kita manusia tidak berarti apa-apa. Kemudian yang berikut, mengapa saudara-saudara? Yang keempat, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Di dalam Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Manusia sering mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya Tuhan yang memiliki rencana terbaik kepada saya dan saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara? Yang kelima adalah orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Makanya dalam Galati 6:7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mengapa saudara-saudara? Yang keenam adalah dunia tidak memberikan harapan yang kekal. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Jadi segala sesuatu yang dunia ini tawarkan adalah sia-sia dibandingkan dengan kekayaan kekal di dalam Kristus. Mengapa saudara-saudara? Yang ketujuh adalah Yesus sumber penghiburan dan kekuatan. Makanya di dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara, hanya dalam Kristus jiwa dapat menemukan ketenangan sejati. Sekali lagi saudara-saudara, hanya di dalam Kristus dapat menemukan ketenangan sejati. Mengapa saudara-saudara? Yang kedelapan adalah kita harus berharap pada firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan adalah janji yang dapat diandalkan. Firman Tuhan adalah janji yang dapat diandalkan. Janjinya tepat, janjinya pasti. Inilah yang dimaksud di mana kita berharap pada firman Tuhan. Perumpamaan ada begitu banyak kita bisa lihat dan baca di dalam firman Tuhan. Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Apa sifatnya? Sifat ketika merasa diri kuat. Saudara-saudara, diberkatilah ketika kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah ketika kita menaruh harapan pada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita ini diumpamakan bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, di mana merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, tidak berhenti
menghasilkan buah. Ketika apa, saudara-saudara? Ketika pohon yang ditanam itu berada di tepi air. Mengapa, saudara-saudara? Yang kesembilan adalah orang yang menaruh harapan pada Tuhan menyadari dari mana ia berasal. Makanya dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, mengapa sering terjadi dalam kehidupan kita manusia, di mana orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, ada 3 berkat untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Berkat yang pertama adalah hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan utuh. Berkat yang kedua adalah hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya, karena dia tahu Tuhan yang akan memelihara dia setiap saat. Dan berkat yang ketiga adalah hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan buah. Dan buah rohani atau kebaikan atau spiritual, maupun buah-buah jasmani atau material. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yeremia 9 ayat 3 dan 24 dalam buku Perjanjian Lama berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berkat bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Saudara-saudara, pada hari Sabat yang suci ini, tergantung di tangan mana atau siapa hidup saudara-saudara. Intinya adalah, apakah saudara-saudara menaruh iman dan hidup saudara-saudara bergantung kepada Tuhan. Ayat tema di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Pada hari Sabat yang suci ini, biarlah firman Tuhan yang kita telah dengar boleh memberikan kekuatan iman dan pembaharuan dalam kehidupan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya firman-Mu dapat memberikan kekuatan iman dan pembaharuan dalam hidup kami, untuk kami hidup benar dan setia
sampai Tuhan datang. Terima kasih. Inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu.